Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Uliati Nafiah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian awal mengenai Basarnas. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu arbitrase. Jadi, arbitrase merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang mana didasarkan pada suatu perjanjian yang ditulis oleh para pihak yang bersengketa, atau perjanjian ini tuh sudah tertulis dan disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa. Nah, sengketa sendiri itu merupakan suatu konflik yang muncul ketika suatu musyawarah tidak menghasilkan suatu mufakat. Selanjutnya, lembaga arbitrase sendiri itu merupakan badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan keputusan mengenai sengketa yang sedang terjadi. Kemudian dalam Islam, lembaga arbitrasenya ini memiliki nama Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional, yang mana merupakan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan suatu sengketa dalam ranah perbankan ataupun keuangan syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari Badan Arbitrase Syariah Nasional, yang mana idenya ini lahir pada saat Rakernas MUI pada tahun 1992. Pada saat itu, Hartono Mardjono ditugasi untuk memaparkan suatu makalah tentang arbitrase berdasarkan Islam. Nah, hasil pemaparan dari Hartono tersebut mendapatkan sambutan dari seluruh peserta Rakernas sehingga direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh MUI. Akhirnya pada tanggal 22 April tahun 1992, MUI mengundang para pakar atau praktisi hukum dan cendekiawan muslim, yang mana juga diundang pula kalangan dari perguruan tinggi Islam untuk bertukar pikiran tentang perlu atau tidaknya dibentuk sebuah arbitrase Islam. Kemudian pada tanggal 2 Mei 1992 diundanglah wakil dari Bank Muamalat Indonesia atau Bank Syariah pada saat itu. Kemudian dibentuklah tim kecil yang memiliki tugas untuk menyiapkan bahan-bahan kajian untuk kemungkinannya dibentuk suatu badan arbitrase Islam. Nah, kemudian pada Rakernas MUI pada tanggal 24 sampai 27 November 1992 juga diputuskan bahwa sehubungan dengan rencana pendirian lembaga arbitrase muamalat agar MUI segera merealisasikan. Kemudian MUI dengan surat keterangan nomor Kep 392 garing MUI garing 5 garing 1992 itu melakukan penandatanganan akte pendirian Yayasan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI. Jadi sebelum lembaga arbitrase Islam memiliki nama Basarnas, dahulunya itu Basarnas memiliki nama BAMUI atau Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, yang mana masih berbentuk yayasan. Kemudian BAMUI yang diketuai oleh Hartono Mardjono sampai beliau wafat pada tahun 2003 ini, pada Rakernas tahun 2002, dengan melihat begitu pesatnya perkembangan ekonomi syariah baik sistem maupun lembaga yang ada, maka diusulkan untuk merubah nama BAMUI menjadi Basarnas atau Badan Arbitrase Syariah Nasional. Nah, perubahan nama dari BAMUI menjadi Basarnas ini menjadikannya sebagai perangkat organisasi yang resmi dari MUI, yang berarti bahwa Basarnas itu bukan lagi sebuah yayasan, melainkan sebuah perangkat organisasi dari MUI, yang mana ini tuh
disahkan pada tanggal 23 sampai 26 Desember pada pertemuan antara Dewan Pimpinan MUI dan pengurus BAMUI. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pembentukan Badan Arbitrase Syariah Nasional merupakan salah satu pintu untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam kasus perdata secara syariah bagi umat Islam. Namun, meskipun demikian, bagi mereka yang non-Islam juga tetap bisa kok menyelesaikan sengketa-sengketanya melalui Basarnas. Yang penting mereka percaya dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di Basarnas. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tujuan berdirinya Badan Arbitrase Syariah Nasional, yang mana hal tersebut telah tercantum pada pasal 4 anggaran dasarnya, di mana di dalamnya disebutkan dari tujuan berdirinya Basarnas itu yang pertama, memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam perdagangan, industri, dan keuangan. Maka dari itu, dari tujuan yang pertama ini dapat kita ketahui bahwa Basarnas ini merupakan lembaga yang membantu terselesainya sengketa secara adil dan cepat sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariah Islam. Kemudian tujuan yang kedua yaitu menerima permintaan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa dalam suatu perjanjian ataupun tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan janji tersebut. Nah, menurut tujuan yang telah saya paparkan tadi, dapat diketahui lebih lanjut mengenai fungsi dari Basarnas ini, yaitu untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata dalam kegiatan muamalah. Jadi begitu penjelasan dari saya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan landasan hukum Basarnas. Dasar hukum arbitrase syariah adalah adanya anjuran dari Al-Quran tentang perlunya adanya perdamaian. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 35 dijelaskan, dan jika kamu khawatir akan ada persengketaan antara keduanya, yaitu suami istri, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, perdamaian, niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Pengenal. Dasar hukum arbitrase syariah selanjutnya yaitu Al-Hadis riwayat An-Nasai yang menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah berkata kepada Abu Syureh yang sering dipanggil Abu Hasan, sesungguhnya hakam itu adalah Allah dan kepadanya lah dimintakan keputusan hukum. Mengapa kamu dipanggil Abu Al-Hakam? Jawab Abu Syureh, bahwa sesungguhnya kaumku jika bertentangan akan datang kepadaku minta penyelesaian dan kedua belah pihak akan rela dengan putusanku. Rasulullah berkomentar, alangkah baiknya perbuatanmu itu, hai Abu Syureh. Apakah kamu mempunyai anak? Jawab Abu Syureh, ya, saya mempunyai anak bernama Syureh, Abdu, dan Musalam. Siapa yang paling tua? Tanya Rasul. Abu Syureh menjawab, yang paling tua adalah Syureh Rasulullah. Kalau begitu, engkau adalah Abu Syureh. Basarnas memiliki ketentuan hukum sendiri dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Selain mengacu pada hukum Islam, juga mengacu pada hukum nasional yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah bersifat umum. Karena Basarnas memiliki ketentuan sendiri, maka berlaku Leg Specialis Derogat Legi Generali, yaitu peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Meskipun Basarnas memakai peraturan prosedurnya sendiri, peraturan Basarnas tersebut tidak boleh mengesampingkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dengan demikian berlakulah kedua peraturan tersebut, yaitu hukum Islam dan hukum nasional. Dasar hukum tersebut harus diikuti bagi para pihak yang sudah sepakat menyelesaikan sengketa melalui Basarnas dan tidak boleh ada pertentangan dari kedua belah pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang klausula Badan Arbitrase Nasional. Jadi apa sih definisi dari klausula Badan Arbitrase Nasional itu? Jadi kata klausula sendiri itu artinya ialah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi, sehingga klausul arbitrase dapat diartikan sebagai ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian mengenai penyelesaian sengketa dengan jalan arbitrase atau suatu klausul dalam perjanjian antara para pihak yang mencantumkan adanya kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara para pihak melalui proses arbitrase. Sedangkan dalam undang-undang sendiri juga sudah dijelaskan mengenai pengertian klausula Badan Arbitrase Nasional ini. Jadi dalam undang-undang sendiri sudah disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang tahun 1999 yang berbunyi ialah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Jadi kurang lebih seperti itu pengertian dari klausul arbitrase nasional. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Prasyo Budi dari kelompok 7 akan menjelaskan materi yang mengenai arbiter. Nah, apa sih arbiter itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arbiter adalah seseorang yang ditunjuk oleh kedua belah pihak untuk memberikan keputusan. Nah, yang nantinya keputusan tersebut akan ditaati oleh kedua belah pihak yang bersengketa tersebut. Nah, kemudian tugas dari seorang arbiter. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, tugas arbiter adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa yang diserahkan kepadanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan undang-undang, yaitu 180 hari. Nah, menyimak pada proses pemeriksaan hingga dijatuhkannya putusan oleh arbiter atau majelis arbitrase, maka arbiter memiliki peran yang penting dalam suatu proses hukum. Bagi seorang arbiter dalam memutuskan perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sebagai konsekuensi dari ditunjuknya seorang atau lebih arbiter oleh para pihak secara tertulis yang kemudian diterimanya penunjukan tersebut, maka para pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan tersebut terjadi suatu perjanjian perdata, yaitu bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat, serta arbiter yang bersangkutan tidak dapat menarik diri kecuali atas persetujuan para pihak. Nah, arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya, kecuali dapat dibuktikan adanya etika tidak baik dari tindakan tersebut. Konsekuensi hukum bagi para arbiter jika dia tanpa alasan yang syah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka arbiter tersebut dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewenangan Basarnas. Lembaga arbitrase dalam melaksanakan kompetisinya berdasarkan perjanjian arbitrase terrealisasikan berupa pemberian pendapat hukum yang mengikat dan pemberian putusan arbitrase karena adanya suatu sengketa tertentu. Legitimasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini adalah bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya dan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Pilihan para pihak yang bersengketa memilih menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase mengandung arti bahwa para pihak
sudah terikat dalam perjanjian arbitrase yang telah dibuat sebelum adanya sengketa atau perjanjian yang dibuat setelah adanya sengketa. Perikatan arbitrase adalah perikatan yang lahir dari perjanjian dengan melihat isi perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak. Perikatan arbitrase harus dibuat ke dalam suatu akte, baik sebelum adanya sengketa maupun setelah adanya sengketa. Kemudian, lembaga arbitrase mensyaratkan harus adanya perjanjian tertulis apabila ingin menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase. Kewenangan pelaksanaan atau eksekusi putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional secara peraturan perundang-undangan masih memakai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan pilihan penyelesaian sengketa pasal 61 yang merupakan kewenangan pengadilan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab terakhir dari kelompok 7, yaitu metode operasional Basarnas. Jadi mekanisme operasional ini menuntut ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu permohonan untuk mengadakan arbitrase, kedua penetapan arbiter, ketiga acara pemeriksaan, keempat pendamaian, kelima pembuktian dari saksi atau ahli, keenam berakhirnya pemeriksaan, ketujuh pengambilan putusan, kedelapan perbaikan putusan, kesembilan pembatalan putusan, kesepuluh pendaftaran putusan, kesebelas pelaksanaan putusan, dan yang terakhir yaitu biaya arbitrase. Sekian penjelasan dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.